Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film kali ini berjudul Nayak, atau kalau dalam bahasa Inggris adalah The Real Hero, dirilis tahun 2001 dan diperankan oleh Anil Kapoor sebagai Sivara Chirao, Rani Mukherjee sebagai Manjari, Amish Puri sebagai Balram Kauhan, Paresh Rawal sebagai Bansal, dan Johnny Lever sebagai Eko. Di mana film ini menceritakan tentang seorang pria yang bekerja di QTV dan menerima tantangan dari Perdana Menteri untuk menggantikan posisinya sebagai Kepala Menteri dalam waktu 24 jam. Dengan tidak adanya background dan pendidikan politik, apakah pria ini sanggup mengubah negaranya hanya dalam kurun waktu sesingkat itu? Yuk, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan Shiva, seorang kameramen yang bekerja di stasiun TV bernama QTV. Dan ini adalah ayahnya, seorang seniman karikatur yang menginginkan anaknya menjadi politisi dan menjadi seorang Perdana Menteri. Selain pandai berkarikatur, ayah Shiva juga pandai meramal masa depannya. Dia bangga karena kelak anaknya akan menjadi seorang pemimpin hebat yang dicintai rakyatnya. Tapi Shiva tidak tertarik berpolitisi, karena politik menurutnya hanyalah sampah. राजनीति जानते हो क्या है? गटर है गटर, a big pothole. Yang ia inginkan ayahnya mendukungnya menjadi sutradara dan mendapatkan penghargaan dalam film yang akan dia buat. Setelah itu ibunya memanggil Shiva untuk memilih foto wanita mana yang Shiva suka untuk dinikahi. Tapi tak ada yang menarik untuknya, karena kriteria wanita yang Shiva sukai berambut awan, matanya seperti mata ikan, bibirnya merah, hidungnya seperti burung beo, lehernya ramping seperti ayam, tangannya lembut bagai bunga teratai. Lalu mereka semua tertawa setelah melihat gambar ayahnya. Ini adalah Urmila, seorang reporter cantik yang juga rekan sekantor Shiva. Dia sedang meliput kunjungan Perdana Menteri Kauhan. Kedatangan Kauhan sangat disambut ria oleh masyarakat. Sedangkan ini adalah Bansal, seorang sekretaris menteri yang sebenarnya jujur, tapi dia terpaksa bekerja dengan Menteri Kauhan. Setelah selesai melakukan pemujaan dewa, Kauhan harus melanjutkan belusukannya. Saat hendak masuk mobil, tiba-tiba seorang pria yang antusias meminta salaman dengan Kauhan dan sedikit memaksa, sehingga menyebabkan tangan Kauhan sedikit terluka. Pria itu langsung diseret pas pampres, tapi Kauhan malah memanggilnya kembali. Mimin kira Kauhan hendak salaman dan memberinya berkat, tapi Kauhan malah mematahkan tulang lengan pria itu dan langsung pergi. Kauhan pun sampai di desa Pulgon. Dia bertanya kepada pejabat daerah sana, sejak kapan air di sana mengalir. Dia menjawab, sejak Kauhan diangkat sebagai ketua menteri. Lalu dia menanyakan, kapan lampu jalanan sudah terpasang? Pejabat daerah itu menjawab, sudah setahun yang lalu. Tiba-tiba seorang wanita bernama Manjari dengan lugu berkata kalau pejabatnya sudah berbohong. Lampu jalanan baru dipasang sehari sebelum Menteri Kauhan datang. Kauhan pun memarahi pejabat daerah itu dan memintanya memberitahu kontraktor agar segera memasang lampu di sepanjang jalan. Kalimat Kauhan itu pun menuai pujian masyarakat. Tapi seorang anak buahnya mengingatkan kalau kontraktor itu telah menyumbang 4 juta rupiah untuk mendanai kampanye Kauhan kala itu, di mana proyek listrik yang didapat kontraktor akan dipakainya untuk penerangan pabrik gulanya. Kauhan akhirnya memerintahkan agar pemasangan listrik itu dicabut setelah 2 hari kedatangannya. Setelah Menteri Kauhan pergi, Manjari malah dimarahi tetangganya karena membongkar kebohongan pejabat daerah itu. Manjari pun menangis. Tapi Shiva yang melihatnya malah merekamnya. Lalu Shiva menyimpan rekaman Manjari. Sepertinya Shiva mulai jatuh cinta. Hingga memutuskan pergi lagi ke desa Pulgon untuk berkenalan dengan Manjari. Scene pun berpindah. Terlihat para mahasiswa yang berlarian mengejar bis yang tidak berhenti di halte. Mereka lalu naik saat lampu merah. Sopir bus tidak terima dan menyuruh mereka pergi. Tapi mahasiswa itu sebentar lagi akan melaksanakan ujian. Karena tidak mau turun, supir semakin marah dan langsung mendorong seorang mahasiswa hingga terjungkal dan kepalanya berdarah. Bukannya menolong temannya yang terluka. Para mahasiswa malah mengeroyok supir itu hingga membuat jalanan macet akibat bus yang berhenti.
Bahkan saat polisi lalu lintas menyuruh sopir menjalankan bisnya, mereka malah berkata tidak mau. Mereka merasa bebas karena bekerja untuk partai yang berkuasa saat ini. Secara kebetulan, Shiva dan Eko yang ada di sana langsung mengabadikan momen tersebut. Keributan semakin meluas, massa yang berkumpul semakin ramai dan mengakibatkan macet yang amat panjang. Orang yang akan menikah, interview pekerjaan, dan lainnya pun jadi gagal. Bahkan ambulan yang membawa orang sekarat pun tidak bisa lewat. Komisaris polisi pun datang untuk mengingatkan sopir yang menyalahi aturan, tapi mereka malah mengancam akan membakar seluruh wilayah ini. Hingga akhirnya, komisaris polisi tersebut mencoba menghubungi Perdana Menteri Kauhan untuk meminta izin agar dapat melakukan tindakan penahanan pada pihak yang bertikai. Namun Kauhan ini tidak ada otaknya dan tidak memberikan izin. Kauhan sebagai Perdana Menteri malah memerintahkan pihak kepolisian untuk berdiam diri saja karena ia tidak mau salah satu pihak yang bertikai dirugikan, di mana angkutan umum tersebut adalah milik partainya, sedangkan mahasiswa adalah bagian dari pendukungnya. Apabila salah satu dirugikan, maka di saat pergantian pemilihan nanti akan berdampak pada suara di pemilu. Shiva dan Eko berhasil mengabadikan momen-momen dari kejadian penting tersebut. Sekretaris Bansal mencoba untuk memberikan masukan kepada Kauhan, tapi Kauhan keras kepala dan tak pernah mau mendengarkannya. Kauhan malah berkata, biarin aja mereka saling membunuh, biarin aja bis-bis dibakar, toko-toko dijarah. Nanti kalau udah capek kan mereka bakalan berhenti juga. Lanjut cerita, Shiva melihat seorang mahasiswa yang bernama Yadi telah terkapar dan dibiarkan oleh orang sekelilingnya begitu saja. Shiva berusaha memberikan pertolongan dengan menggendongnya ke rumah sakit terdekat. Dan untungnya Yadi terselamatkan walaupun banyak kekurangan darah. Thank you, sir. It's all right. Take care. Ternyata tindakan heroik yang dilakukan Shiva tersebut diabadikan oleh Eko, sehingga berita tersebut menjadi viral dan tersiar ke seluruh penjuru negeri. Tak berhenti di situ, Shiva juga mendapat penghargaan dari Perdana Menteri Kauhan. Manjari yang melihat berita tersebut mulai jatuh hati kepada Shiva. Dan berkat kejadian tersebut, akhirnya Shiva yang tadinya menjadi seorang kameramen diangkat menjadi wartawan senior di tempatnya bekerja. Di sisi lain, Shiva selalu terngiang-ngiang wajah Manjari dan memutuskan kembali menemui Manjari. Karena semakin dekat dan akrab, hubungan mereka juga semakin serius. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk melamar Manjari. Namun sayangnya lamarannya ditolak oleh orang tua Manjari karena mereka hanya ingin menikahkan putrinya dengan seorang PNS atau pegawai pemerintahan sehingga putrinya mendapat jaminan hidup sejahtera. Tapi bukan Shiva namanya kalau menyerah untuk mendapatkan restu. Scene lalu berganti. Di kantor, Shiva dipanggil oleh pimpinan redaksi karena ternyata Shiva telah dibuatkan sebuah wawancara eksklusif yang tayang secara live. Dan untuk siaran perdana program Shiva, tamu yang akan ditayangkan pertama kali adalah Perdana Menteri Kauhan. Mendengar hal ini, Shiva sangat terkejut karena ia belum pernah melakukan wawancara live sebelumnya. Apalagi yang akan diwawancarainya adalah Perdana Menteri Kauhan, sehingga ia merasa sangat gugup. Tapi untungnya, pimpinan redaksi berhasil meyakinkannya. वो भी एक आदमी है तुम्हारी मेरी तरह. Hingga pada saat hari H tiba, Shiva masih terlihat nervous dan terus belajar berbicara agar tidak terjadi kesalahan saat live nanti. Akhirnya Perdana Menteri Kauhan pun tiba dan siaran pun dimulai. Shiva membuka acara dengan penuh percaya diri. Kemudian Shiva langsung memberikan pertanyaan pertama kepada Kauhan terkait harapan masyarakat dan janji yang ia buat untuk masyarakat. Namun, sejauh ini Kauhan telah membuat banyak kekecewaan. Kauhan malah menjawab kalau Shiva tidak pernah keluar studio dan melihat bahwa saat ini setiap keluarga sudah memiliki televisi, telepon, dan internet di rumahnya. Banyak orang yang punya kendaraan dan baju yang bagus, bahkan bisa makan makanan enak di McDonald, dan banyak lagi hal yang lainnya. Atas jawaban itu, Shiva membantahnya. Shiva mengatakan, sebenarnya banyak buruh sekarang yang kesusahan hanya untuk mencari makan. Jangankan 2 kali sehari, sekali sehari pun ada juga yang kesulitan, apalagi makan makanan enak di McDonald. Banyak buruh yang menggunakan kendaraan, mereka bekerja di bawah terik matahari. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin sengsara. Bahkan banyak sekali di antara mereka harus mengemis di pinggir jalan. Lalu Kauhan berdalih dan mengatakan
bahwa sejak kepemimpinannya, pendapatan negara malah naik menjadi 64% dan menyebutkan 2 daerah lain yang pendapatannya juga naik 90%. Lalu seiring dengan hal tersebut, Shiva juga mengatakan kejahatan pun turut meningkat menjadi 35%. Pendapatan orang di desa-desa masih sangat sedikit, yakni hanya 3 rupiah per harinya. Kauhan membantah keras hal tersebut dengan mengatakan sebelum berkata sebaiknya Shiva membawa bukti terlebih dahulu. Shiva bukanlah presenter kaleng-kaleng. Dia memperlihatkan beberapa lembaran laporan valid kepada menteri yang telah ia kumpulkan dan pelajari, dan mengatakan bahwa pinjaman yang telah diberikan kepada pemerintahan Kauhan dari Bank Dunia itu tidak sampai kepada masyarakat. Tapi semuanya sudah habis dimakan dan dibagi rata untuk para menterinya, sehingga Bank Dunia menolak pinjaman kembali negaranya. Kauhan lantas berdalih dengan mengatakan bahwa dalam kondisi saat ini Bank Dunia sedang mengembargo negara bagian. Shiva bertanya, kondisi yang seperti apa itu, Pak? Kemudian Kauhan mengatakan kalau dia hanya akan menjelaskannya kepada masyarakat. Lalu Shiva mengatakan kalau masyarakat sedang menonton dan mendengarkan Anda di setiap rumahnya. Tapi Kauhan yang kebingungan mengatakan hal ini sangatlah rumit untuk dijelaskan. Pertanyaan pun berlanjut. Shiva menanyakan soal latar belakang keluarga dan pekerjaan Kauhan sebelum ia menjadi seorang Perdana Menteri. Kemudian ia menjawab, sebelumnya dia adalah seorang petani. Lalu Shiva bertanya, berapakah besaran gaji yang ia terima setiap bulannya? Kauhan pun menjawab, 18.000 rupiah setiap bulannya. Di sini Shiva secara kritis malah mengatakan, bagaimana mungkin seorang Perdana Menteri yang hanya memiliki penghasilan sebesar itu mampu memiliki properti sebesar 5 miliar rupiah? Lalu Shiva melanjutkan pertanyaannya, dari manakah asal semua itu? Kauhan pun sangat kaget, bisa-bisanya Shiva menanyakan hal itu. अरे बाप रे ये Kauhan pun berkata, jika ingin tahu dari mana itu semua, silahkan ajukan saja ke pengadilan. Shiva membuat keadaan semakin panas. Dia menampilkan tayangan di mana terjadinya kerusuhan beberapa saat yang lalu, di mana ada seorang mengatakan kalau ia kebal hukum karena dia sedang bekerja di transportasi yang dimiliki oleh Partai Kauhan yang sedang berkuasa. Lalu diperlihatkan juga rekaman ketika Kauhan bercakap di telepon kepada komisaris polisi, di mana Kauhan malah menyuruh komisaris agar tidak melakukan apapun. Akibatnya, properti yang bernilai 2,5 miliar pun terbakar. Hal itu menyebabkan beberapa orang harus terluka dan terbunuh dikarenakan perintah Kauhan tersebut. Kauhan yang emosi mengatakan bahwa itu semua adalah tuduhan yang tidak beralasan. Lalu Shiva melanjutkan bertanya, mengapa Kauhan lebih menghargai kursinya daripada masyarakat? Pertanyaan itu membuat Kauhan seketika kehausan. Dia panik dan tidak bisa berbicara lagi karena mulutnya terasa terkunci. Lalu Kauhan memberi isyarat agar segera mematikan kamera. Ditambah lagi salah satu menterinya yang bernama Shafii mulai bertindak anarkis dan menyuruh semua kru untuk berhenti menyiarkannya. Tapi Bansal mengingatkan Shafii bahwa ini adalah siaran langsung dan semua orang sedang melihat apa yang terjadi. Seketika itu juga, menteri tersebut langsung menurunkan emosinya dan mengajak Menteri Kauhan untuk pergi dari sana. Tapi sayangnya malah dicegat oleh Shiva, dan Shiva meminta agar Kauhan segera menjelaskan semuanya kepada masyarakat sebelum dirinya pergi. Kauhan pun membuat alibi bahwa suara orang dalam rekaman tersebut hanyalah dubbing, dan menuduh Shiva sebagai pihak oposisi yang dibayar oleh partai lain. Kauhan semakin kesal, lalu menantang Shiva agar menggantikan saja posisinya sebagai Perdana Menteri selama sehari, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो supaya dia tahu gimana sulitnya sebuah birokrasi di pemerintahan. Mendengar hal itu, Shiva pun terkejut. Dan tanpa dikira, Shiva malah bersedia menjadi Perdana Menteri dalam एक sehari. दिन के लिए मैं आपकी कुर्सी पर बैठकर देखूंगा Dan kejadian itu pun menjadi kejadian yang luar biasa, di mana seluruh masyarakat yang menonton pun ikut tegang dan bersorak mendengarnya. Kauhan yang kesal kemudian segera meninggalkan ruangan siaran. Bansal pun takjub dan langsung menjabat tangan Shiva dengan mengatakan selamat atas keberhasilan Shiva. Scene lalu berlanjut. Di keesokan hari, Kauhan lantas menyerahkan surat pengunduran dirinya sekaligus telah ditandatangani oleh seluruh anggota parlemen yang membuat Shiva akan menjadi Perdana Menteri yang sah selama 1 hari. Tak membuang waktu lama-lama, Shiva langsung menghubungi sekretaris Bansal agar segera mengumpulkan kepala bagian administrasi saat itu juga. Setelah semuanya berkumpul, Shiva langsung mengutarakan 3 poin pokok yang telah membuat negara mereka miskin. Yang pertama adalah karena melaksanakan tugas dengan tidak jujur.
Yang kedua, tidak membiarkan orang lain bekerja dengan jujur. Yang ketiga adalah menyalahgunakan posisi dan kekuasaan. Lalu kepala bagian ditugaskan untuk mengumpulkan semua aduan masyarakat selama ini terkait pekerjaan para pejabat yang tidak becus. Semua nama-nama itu harus terkumpul di mejanya dalam waktu 1 jam. Bansal pun bertanya untuk apa semua nama-nama itu. Lalu Shiva menjawab bahwa dia akan memecat mereka semua yang tidak becus itu. Kemudian Shiva melanjutkan pekerjaannya, yakni menuju perumahan kumuh untuk mengatasinya, di mana seharusnya pemerintah wajib membantu seluruh masyarakat agar dapat memiliki rumah yang lebih layak. Di sana dia memecat seorang developer yang kedapatan telah menggelapkan dana perumahan, You are suspended. di mana seharusnya perumahan tersebut diberikan kepada masyarakat, malah diberikan kepada pegawai pemerintahan, sehingga dari jumlah 1.600-an unit yang sampai ke masyarakat hanyalah 20 unit saja. Tak sampai di sana ternyata 20 rumah yang diberikan kepada masyarakat tersebut oleh si penerima rumah malah disewakan kembali kepada orang lain dengan alasan tidak punya pekerjaan sehingga membutuhkan uang. Hal ini membuat Shiva sangat geram dan dia langsung menuju ke perumahan tersebut untuk kemudian mengusir si penyewa. Tak berhenti di situ, melalui media, Shiva juga memberikan nomor untuk pengaduan masyarakat hingga jam 1 siang, di mana pengaduan tersebut akan langsung ditangani oleh dirinya sendiri. Pengaduan pertama adalah seorang penelpon yang mengajukan tentang lambatnya penanganan rumah sakit umum di Kolhapur, di mana hal itu telah menyebabkan kondisi penyakit anaknya semakin memburuk. Lalu, Shiva meminta untuk disambungkan kepada pegawai rumah sakit. Lalu Shiva memecat dokter yang tidak becus itu dan meminta sekretaris mencarikan seorang dokter pengganti untuk menangani anak itu. Seorang penelpon lain mengeluhkan pihak kepolisian di tempat tinggalnya yang tidak menanggapi laporan mereka sejak sebulan yang lalu perihal kehilangan sepeda motor yang mereka alami. Seketika Shiva langsung menghubungi kantor kepolisian tersebut. Setelah memastikan duduk perkara, polisi tersebut pun dipecat. आप कौन बोल रहे हैं सर? CM. Penelpon berikutnya mengeluhkan tentang sekelompok preman yang selalu mengganggu wanita di kampusnya. Namun pihak kepolisian hanya mendiamkannya saja. Menganggap ini adalah masalah yang serius, Shiva kemudian datang ke lokasi kampus tersebut. Sesampainya Shiva di sana, dia melihat ada seorang wanita yang terluka akibat kerusuhan yang dilakukan oleh beberapa preman tersebut. Bahkan kepolisian tidak berani menyentuh kepala preman itu karena kekejamannya dan dia juga mempunyai relasi yang sangat kuat di pemerintahan. Selain itu juga, ia tidak mendapatkan izin dari komisaris polisi yang juga ada di sana. Lalu keduanya pun dipecat. Shiva tanpa pikir panjang langsung menuju ke preman yang bernama Rangga itu. Setelah Shiva memenangkan pertarungan, Rangga pun akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Karena waktu yang terus berjalan, Shiva kemudian kembali ke gedung kepresidenannya dan mendapati semua berkas yang ia minta kepada kepala lembaga pemerintahan telah bertumpuk di mejanya. Kemudian meminta Bansal untuk memecat sebanyak 45.500 orang yang namanya terdapat di tumpukan kertas itu. सबको सस्पेंड कर दो. Sebelum masa tugasnya berakhir, Shiva menuju ke kediaman mantan Perdana Menteri Kauhan. Di sana, ia mengamankan 12 menteri atas tindak pidana korupsi. Tak sampai di situ, Shiva akhirnya memerintahkan polisi untuk menangkap akar dari semua permasalahan pemerintahan, yakni Kauhan itu sendiri. ये बूढ़ा बागड़ बिल्ला तो अपनी लिस्ट में था ही नहीं. गिरफ्तार कर लीजिए. Akhirnya Kauhan pun ditangkap dan dipolisikan. Hingga tugas Shiva sebagai Perdana Menteri sehari pun berakhir dengan menyelesaikan cukup banyak sekali permasalahan di negerinya, di mana permasalahan itu tak kunjung dapat diselesaikan oleh Perdana Menteri Kauhan. Tapi sayangnya masa jabatan Shiva telah habis, sehingga membuat Perdana Menteri Kauhan kembali ke posisinya dan akan balas dendam dengan Shiva. Di mana saat perjalanan pulang, Shiva dihadang oleh beberapa preman suruhan menteri. Mereka menyerang Shiva dan mencoba membunuhnya. Shiva hampir tewas karena dipukuli hingga dia pingsan. Tapi Shiva segera sadar saat preman itu menyiraminya dengan bensin. Shiva pun lari dan terjatuh di kubang lumpur.
menyelamatkan diri, Shiva mendatangi penjaga warung untuk meminta soda dan segera mencuci wajahnya yang penuh lumpur itu. Seorang penjaga warung mengenalnya. Dia terlihat sangat senang sekali karena Perdana Menteri sehari itu ada di hadapannya. Dia pun memanggil semua orang untuk mendekat dan langsung memandikan Shiva dengan air susu. Lalu Shiva pun pulang dengan sambutan meriah dari masyarakat. Keesokan harinya, Shiva mendatangi desa kekasihnya. Sampai di sana, dia berjumpa dengan sekumpulan petani yang terlihat sangat senang sekali dapat bertemu dengan Shiva. Mereka lantas memberikan sedikit hasil tani mereka sebagai ungkapan terima kasih. Karena berkat Shiva, petani saat ini tidak lagi berurusan dengan para tengkulak yang selalu menekan harga. Dan mereka dapat langsung menjual hasil panennya ke pemerintah dengan keuntungan yang lebih besar tentunya. Tapi Shiva melihat Manjari yang menangis, karena Manjari tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Shiva. Dengan bijak, Shiva kemudian memberikan perhatian dan pengertian kepada kekasihnya itu, bahwasanya memiliki kepercayaan dan cinta darinya itu sudah lebih dari apapun yang ia inginkan. Scene berlanjut, Shiva kini menjadi idola bagi seluruh rakyat. Mereka menginginkan agar pemilu yang akan datang, Shiva mencalonkan diri, agar mereka bisa hidup sejahtera. Hal itu juga diketahui oleh Menteri Kauhan. Kauhan tersulut emosi, ditambah lagi Shiva telah mencemari nama baiknya. Dia lantas memerintahkan agar gedung TV tempat Shiva bekerja segera dihancurkan, hingga semua tempat itu hancur berantakan. Shiva juga mendapatkan banyak pukulan hingga dia tidak sadarkan diri. Di sisi lain, seorang petugas dari Pemda membawa surat perintah untuk membongkar rumah mereka dikarenakan bangunan tersebut telah menyalahi aturan. Orang tua Shiva yang tidak berdaya hanya bisa meratapi nasibnya. Sudah begitu, dia melihat anaknya keluar dari ambulan. Jadi lengkap sudah penderitaan yang mereka rasakan. Kemudian Shiva meminta ayahnya untuk membawa ibunya ke dalam agar menenangkan diri. Sementara Shiva berencana untuk melaporkan perbuatan Perdana Menteri Kauhan ke pihak kepolisian. Namun niatnya tersebut dicegat oleh sekretaris Bansal yang terlihat di sana. Dia mengatakan semua yang dilaporkan Shiva pasti hanya akan menjadi tumpukan aduan yang berdebu dan tidak akan pernah ditindaklanjuti. Jalan terbaik untuk mengakhiri semua ini adalah Shiva harus mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri untuk pemilu mendatang. Namun Shiva menolak karena ia sama sekali tidak pernah tertarik di dunia politik. Mendengar jawaban dari Shiva, Bansal pun kemudian meninggalkannya. Keesokan paginya, Bansal sudah berada di depan rumah Shiva bersama puluhan wartawan dan ribuan masyarakat yang mendukung Shiva untuk maju sebagai Perdana Menteri dalam pemilu mendatang. Ternyata Bansal sudah mencalonkan Shiva sebagai Perdana Menteri untuk mewujudkan seluruh harapan masyarakat di negara itu. Pimpinan partai juga mengambil kesempatan untuk mengajak Shiva bergabung ke dalam koalisi mereka. Tapi dengan keteguhan hati, Shiva menolak permohonan dan tawaran tersebut. Dia lebih memilih tes CPNS dan menjadi orang biasa seperti sebelumnya. Mendengar itu, Bansal yang kecewa dan marah kemudian membawa Shiva untuk ikut agar ia dapat melihat banyaknya harapan di luar sana yang sedang menanti kehadiran seorang pemimpin yang telah lama dinanti oleh mereka. Seorang pemimpin yang akan merubah nasib mereka. Telah lama mereka kehilangan sosok pemimpin yang jujur, hingga sosok Shiva telah menumbuhkan kembali harapan mereka. Tanpa diminta, mereka hadir di sini untuk menunggu Perdana Menteri yang baru dan akan membawa mereka ke masa depan yang lebih baik. Hingga tibalah Shiva di hadapan seorang anak kecil, di mana anak kecil itu mengatakan, "Negaraku menjadi lumpuh sepertiku, buatlah dia berjalan." Itu membuat Shiva tersentuh. Akhirnya Shiva mantap untuk mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri yang baru dan disambut sukacita oleh seluruh masyarakat di sana. Kemudian ia mendirikan sebuah partai untuk memuluskan langkahnya sebagai Perdana Menteri. Dia akhirnya mendapatkan suara terbanyak dan menang. Kauhan tentu saja tidak terima akan kekalahan dirinya.
dan dia berencana akan menggoyahkan pemerintahan Shiva Chirao. Dimanapun Shiva berada, kini banyak mata-mata yang ingin membunuhnya. Control to Alpha. Suatu ketika, saat Shiva hendak pergi ke desa untuk menemui kekasihnya, Chochit man. dia diteror dan hampir tertembak. Untung saja pas Pampers yang diam-diam mengikuti Shiva segera menyelamatkannya. Kericuhan semakin menjadi-jadi. Bom ada di mana-mana. Hingga menyebabkan banyak penduduk desa yang mati. Akibatnya ayah Manjari melarang anaknya bertemu dengan Shiva kembali. Dengan berat hati, Shiva pun pulang. Sesampainya di rumah, Shiva istirahat sejenak. Dia juga dinasihati ibunya agar Shiva segera menikahi Manjari. Tiba-tiba asisten Menteri Bansal menelponnya. Shiva pun keluar untuk mengangkat telepon. Bansal berkata kalau intelijen telah mendeteksi bom di rumahnya. Baru saja mendengar itu, seketika bom pun meledak di mana orang tua Shiva juga ada di sana. Shiva semakin syok setelah melihat jasad ayah ibunya yang telah hancur. Amarah Shiva memuncak. Dia lantas mendatangi kediaman Kauhan. Dia langsung mencekik leher Kauhan dan berkata, "Salah apa orang tuaku padamu? Kenapa kau membunuh mereka, ha?" Kauhan tidak mengaku dan malah berdalih, "Mungkin saja ada orang lain yang tidak suka denganmu sehingga membunuh orang tuamu." Shiva tak mau mendengar alasan Kauhan. Shiva lantas mengancam Kauhan bahwa hukum tak akan mengampuni Kauhan. Shiva pun pergi. Keesokan harinya, Shiva langsung memanggil Kauhan ke istana kepresidenan. Shiva dengan kepintarannya membuat sedikit drama. Shiva menembak pistol ke lengannya sendiri dan melemparkan pistol itu ke Kauhan. Jadi seakan-akan Kauhan lah yang telah menyerang Shiva. Shiva segera memanggil pengawalnya untuk memberitahu kalau lengannya telah ditembak Kauhan. Pengawal Shiva segera memberondong Kauhan. Kauhan sangat menyesal karena sudah memberikan kesempatan untuk Shiva menjadi Perdana Menteri sehari. Lalu Kauhan pun meninggoy. Dan akhirnya film ini pun selesai. Shiva kini dirawat di rumah sakit, di mana Manjari dan ayahnya juga menjenguknya di sana. Ayah Manjari menyesal telah melarang Shiva bertemu dengan Manjari. Ayah juga akhirnya merestui hubungan mereka berdua. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.